Saya Ingrid JNN Sondak SEMM di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya Novanda Bulu. Sudah ada bersama saya seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang wanita yang lemah lembut, tetapi tegas di dalam mengambil keputusan dan juga seorang wanita yang tangguh. Beliau adalah Ibu Ingrid JNN Sondak SEMM yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulawesi Utara dan juga sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang Ibu. Ya, halo. Terima kasih sudah menerima undangan kami. Sama-sama. Oke, baik. Anda terpilih menjadi anggota Dewan selama 4 periode. Yes. Kita tahu bahwa menjadi anggota Dewan tidak mudah. Untuk bertahan selain harus smart, harus memiliki motivasi yang tinggi dan juga itu yang akan melahirkan komitmen yang kuat yang menjadi jarum kompas bagi Anda bekerja untuk rakyat. Apa motivasi Anda menjadi anggota DPRD? Kalau ditanya motivasi menjadi anggota DPRD, kalau boleh jujur, karena ini ya puji Tuhan periode yang keempat. Tapi untuk periode yang pertama, ya, saya masih umur kurang lebih hampir 30, kalau tidak salah waktu itu. Dengan background orang tua memang seorang politisi, seorang ketua partai juga pada waktu itu. Boleh dikata darah politik itu juga mengalir ya. Sehingga memang itu dilakoni lah. Katakanlah setiap hari saya melihat, saya juga kadang-kadang diajak. Dan pada akhirnya pada saat saya sebagai dosen sebenarnya waktu itu di Fakultas Ekonomi, kemudian diperhadapkan pada pilihan mengikuti pertarungan Pilcaleg pada waktu itu dan memutuskan ikut. Sejujurnya motivasi pada waktu itu ya karena background keluarga politik seperti itu. Tapi setelah pada akhirnya di periode pertama saya melakoni sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, dan kemudian Tuhan bawa pada periode yang kedua, ketiga, dan keempat, saya menemukan motivasi yang sesungguhnya, yaitu adalah saya menyadari bahwa saya ini adalah mitra kerjanya Tuhan, yang Tuhan tempatkan di bidang yang Tuhan panggil. Bagi saya sendiri secara pribadi sebagai anggota dewan, yang saya menyadari adalah wakil rakyat, tetapi juga wakil Tuhan yang dipekerjakan sebagai mitra kerjanya Tuhan untuk memperjuangkan kebutuhan, kerinduan, kepentingan masyarakat, tentunya dengan keberadaan saya sebagai anggota dewan yang punya power di DPRD untuk menyuarakan dengan bingkai sistem yang memang kami bisa memperjuangkan itu, yang nantinya bisa mewujudkan itu ke masyarakat. Jadi motivasi sekarang adalah bagaimana Tuhan pakai untuk jadi berkat dengan memperjuangkan aspirasi rakyat secara utuh, secara menyeluruh untuk kehormatan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu saja sih kalau mau ditanya motivasi saat ini. Oke, baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, amin. Oke. Saya melakukan research tentang Anda dan saya mendapati sebagaimana yang dilansir di Manado Post Desember 2023 mengatakan bahwa Anda memperjuangkan SMA Negeri 1 Kawangkoan Barat hingga terwujud. Nah, saya ingin tahu prosesnya. Dari mengumpulkan aspirasi dari masyarakat ini, proses di DPRD, lalu bisa mewujudkan. Yes. Bisa Anda bagikan bagi kami? Oke. Itu memang tidak langsung seperti membalik telapak tangan.
Itu terjadi dari ada beberapa tokoh masyarakat di Kanonang pada waktu itu datang, kemudian menyatakan aspirasi mereka betapa Kanonang Raya yang dulu hanya 2 desa, tetapi akhirnya sekarang sudah menjadi 5 desa, dan di sana ternyata tidak ada sekolah menengah tingkat atas. Dan kebutuhan itu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena memang mereka harus mau tidak mau harus bersekolah di luar Kanonang yang cukup jauh. Memilih apakah ke Wangkoan, apakah Tompaso, Langoan, atau mungkin ke Manado, seperti itu. Nah, kemudian mereka menyampaikan itu di tahun berapa ya? Yang saya ingat pada saya periode yang kedua, di akhir periode kedua. Nah, pada saat itu tidak serta-merta langsung bisa diwujudkan karena di DPRD itu kan sistemnya sudah betul-betul sangat teratur dan keuangan atau anggarannya juga tidak pada saat masyarakat datang kemudian kita langsung memperjuangkan dan bisa langsung dikasih saat itu juga. Seperti itu. Belum lagi apakah memang pemerintah punya dana untuk itu, punya program untuk itu atau tidak. Tapi ya puji Tuhan bagi saya semua itu pada prinsipnya anugerah Tuhan. Karena saya waktu itu ditempatkan di Komisi 4 sebagai sekretaris komisi pada waktu itu, yang saat kami berkunjung ke Kementerian Pendidikan pada saat itu saya mengungkapkannya di sana. Saya ingat sekali kepala dinasnya waktu itu Pak Gemi Kawatu. Kemudian saat diungkapkan di kementerian, karena kalau mau berharap dana APBD waktu itu enggak ada untuk tingkat provinsi. Dan ditangkap di kementerian, Pak Gemi juga sebagai kepala dinas kemudian menangkap itu dan beliau berjanji untuk sama-sama memperjuangkan itu. Tidak langsung tahun depannya juga, tapi pada akhirnya singkat cerita kurang lebih 2 tahun pada akhirnya hal itu bisa terwujud seperti itu. Dan tentunya dengan dana yang diturunkan dari pusat bersama-sama dengan APBD provinsi, kemudian kami boleh mensupport dan berdirinya SMA Negeri 1 di Kawangkoan Barat. Karena syaratnya panjang sebenarnya. Salah satunya masyarakat setempat harus mempunyai lahan. Jadi seperti itu yang masyarakat harus menghibahkan yang menjadi milik SMA tersebut. Barulah kemudian dana ini diturunkan. Itulah kenapa prosesnya panjang. Tapi pada akhirnya puji Tuhan kemudian ada dana yang turun itu di tahun pertama. Pada akhirnya sekolah itu dibangun. Tapi nanti di tahun kedua baru boleh ada lagi program memasukkan sarana prasarana kan di sana, peralatan sekolah dan lain sebagainya. Sementara guru juga belum ada seperti itu. Makanya pada awalnya itu hanya ada Kepsek, beberapa guru ASN, tetapi sebagian besar puluhan itu adalah THL, di mana orang-orang di Kanonang bersedia menjadi guru pada saat itu. Dan kalau saya ingat amazing, hanya karena anugerah Tuhan saja pada akhirnya para THL itu kemudian boleh diterima sekarang menjadi ASN ya. Jadi dari THL jadi P3 itu kemudian jadi ASN, sehingga pada akhirnya sekolah di SMA Negeri 1 Kawangkoan Barat dalam penyertaan Tuhan sekarang boleh terus running hingga saat ini. Oke. Baik, amazing ya. Yes. Oke. Selanjutnya, Anda terpilih 4 periode. Ya. Itu berarti ada konstituen yang loyal kepada Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil di DPRD? Oke. Di periode yang pertama sebenarnya itu dapil saya atau daerah pemilihan saya masih termasuk Minahasa, Tomohon, dan Minahasa Utara. Tapi setelah periode kedua hingga sekarang sudah dipisah, Minut Bitung hanya tinggal Minahasa, Tomohon. Nah puji Tuhan ada konstituen yang loyal tentunya, kalau saya juga dalam perkenanan Tuhan masih tetap mereka pilih hingga saat ini. Dan dikaitkan dengan transparansi,
tentunya di DPRD untuk sekarang dengan undang-undang, sistem pemerintahan daerah, dan hal-hal yang ditata dalam tatib dan kode etik di Dewan, sebenarnya segala sesuatu sekarang sulit kalau tidak transparan. Oke, baik. Jadi sebenarnya semua dilakukan secara transparan. Cuman kalau dalam kaitan itu juga dan dikaitkan kenapa ya masyarakat masih memilih, saya sih percaya bahwa dengan adanya ketulusan dibalut dengan transparansi tadi, mereka melihat bahwa saya memang duduk di dewan dalam keterpanggilan untuk memperjuangkan nasib, aspirasi, kerinduan, kebutuhan mereka, dan itu bisa mereka lihat secara nyata, sehingga tentunya tidak hanya pada saat setiap pemilu saja baru saya turun, kemudian mencari suara kiri kanan, itu tidak mudah, tapi karena ya dalam arti merawat konstituen dengan bukti nyata tentunya. Dengan apa yang mereka butuhkan, kita coba perjuangkan, walaupun saya selalu mengatakan I'm not superwoman. I'm just human being. Jadi kita juga hanya manusia biasa, tapi kita percaya dengan ketulusan dan dalam penyertaan Tuhan, apa yang mereka rindukan, butuhkan, dengan perjuangan yang memang betul-betul gigih di dewan, tentunya kita harus tahu strategi seperti apa memperjuangkan itu, tidak hanya dengan argumen yang kulit kacang kemudian kita mampu memperjuangkan sesuatu. Kita harus tahu betul dengan berargumen yang mendasar dan yang kuat, sehingga pada akhirnya ini bisa dipertimbangkan ada pengalokasian dana tentunya untuk setiap program yang dibutuhkan masyarakat atau yang diinginkan masyarakat. Oke, baik. Oke, seperti yang kita ketahui, November tanggal 27 nanti kita akan mengikuti pilkada. Sebagai seorang yang berpengalaman, dapatkah Anda memberikan kami tips, memilih manakah janji yang realistis dan janji-janji yang memang tidak bisa untuk sebenarnya diwujudkan atau diejawantahkan? Kalau mau ditanya soal itu agak sulit ya untuk menjawab secara lugas, karena sebenarnya pertama saya yakin masyarakat pun sebenarnya sekarang sudah pintar lah melihat mana calon-calon yang sebenarnya dianggap programnya itu realistis atau tidak. Cuman justru mungkin yang perlu saya himbau, masyarakat itu kiranya memilih dengan hati nurani dan dengan logika berpikir yang betul-betul tidak hanya sekedar calon ini apakah memenuhi kebutuhan sesaat saya di hari H misalnya, kan seperti itu. Tetapi apakah memang program mereka realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang menjadi kebutuhan mereka, seperti itu. Dan mungkin kalau himbauan saya, kita tidak ada yang lain, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan kasih penerangan, kecerahan kita berpikir mana memang pemimpin itu yang bisa memberikan program yang logis, yang memang nantinya betul-betul mereka realisasikan dengan melihat track record para calon kepala daerah itu sebelum ini. Dengan melihat track record seperti itu, saya yakin itu akan menjadi modal pertama juga dari masyarakat, sehingga mereka melihat yang lalu mereka pernah berjanji ini ternyata tidak terrealisasi. Tapi yang satu ini misalnya pernah berjanji, tetapi mereka mampu merealisasikan walaupun mungkin tidak seutuhnya. Ya, at least hal-hal seperti itu kan bisa menjadi pertimbangan utama dulu dari masyarakat. Seperti itu. Mungkin kalau ditanya hanya itu sih. Seterusnya kalau saya pribadi selalu meminta Tuhan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena saya percaya sekali pemimpin yang takut akan Tuhan, masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya berkatnya mengalir. Berarti rakyat juga akan diberkati. Jadi pada akhirnya balik lagi doa, Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang takut akan Tuhan agar orang semua diberkati. Oke, baik. Itu dari saya. Jadi berdoa dan tetap berpikir kritis ya. Yes. Oke, baik. Baik. Untuk saat ini, bagaimana Anda dapat mempertahankan integritas Anda? Sebagai seorang manusia sejati di tengah-tengah mungkin ada tekanan dari pimpinan, godaan uang, dan kekuasaan. Bagaimana Anda menjawabnya?
Kan integritas itu bagaimana cara kita saat kita berpikir, kita berbicara, dan tindakan itu sejalan, kan begitu. Nah, mempertahankan integritas dengan kemampuan sendiri rasanya sangat sulit di tengah berbagai segala kepentingan. Kita masuk di DPR kan lembaga politik, syarat dengan berbagai kepentingan. Tapi itu tadi, karena saya sendiri percaya dengan tujuan hidup saya, dengan visi yang Tuhan beri pada saya, yang menjadi misi saya, bagaimana Tuhan pakai hidup saya untuk bisa berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang, sehingga itu yang menjadi fondasi dasar saya. Untuk kemudian apabila ada kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian melawan hati nurani, sorry to say, saya harus memilih sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan iman saya, seperti itu, bahwa menyenangkan Tuhan itu hal yang utama. Kalau sudah berlawan dengan itu, saya memilih meskipun dipecat, meskipun diapakan, karena karir, jabatan, semuanya Tuhan yang atur. Itu prinsip hidup saya. Sehingga tidak pernah takut akan apapun. Dan tapi puji Tuhan, kalau saya selama ini sebagai anggota dewan yang diutus dari Partai Golkar, so far dari partai kami sendiri tidak pernah memberikan tekanan di luar hal-hal yang tidak logis, di luar hal-hal yang kemudian berlawanan dengan prinsip-prinsip prinsip iman, kemudian prinsip bagaimana seorang pejabat daerah atau negarawan itu harus bertindak. Puji Tuhan selama ini tidak ada. Jadi sebenarnya kalau hal itu tidak pernah saya temui. Yang tentunya godaan misalnya dalam kekuasaan, uang dan lain sebagainya, bagi saya itu dengan prinsip dasar iman itu harusnya Tuhan akan mampu menjauhkan dari hal-hal yang saya percaya jabatan uang bukan hal yang utama. Karena itu akan membinasakan juga pada akhirnya kalau tidak dengan Tuhan. Itu saja sih dengan kelemahan saya, tapi itulah prinsip hidup saya. Yang saya percaya itulah yang membentengi saya sampai sejauh ini. Oke, baik. Oke. Anda bendahara, apa arti uang bagi Anda? Uang bagi saya, kalau ditanya sekarang ya, kalau dulu kan tentu manusia pasti perlu uang, suka uang dan lain sebagainya. Kalau ditanya uang, bagi saya, definisi saya uang itu adalah berkat titipan Tuhan. Sehingga uang sebanyak-banyaknya juga kalau tidak dikelola dengan baik, tidak menjadi bendahara yang baik dari Tuhan, itu juga tidak, bahkan akan menghancurkan. Tapi kalau uang dipandang sebagai berkat dan titipan dari Tuhan, dan saya selalu menganggap saya ini bendaharanya Tuhan. Seberapa kecil yang Tuhan percayakan, kalau orang jadi bendahara yang baik, saya percaya Tuhan akan mampu melipat gandakan kepercayaan itu. Dan bagaimana uang ini lewat kita, orang ini sebenarnya hanya penyalur berkat begitu. Ini dititip. Kalau orang tampung juga kemudian berlebihan, itu juga akan terbuang dengan percuma. Tapi kalau kita sadar sebagai bendahara yang baik yang dipercayakan Tuhan, kita kan firman bilang yang menabur banyak tidak pernah akan kekurangan. Toh, yang menabur sedikit juga mungkin selalu akan merasa kekurangan seperti itu, tidak akan berkecukupan. Jadi uang bagi saya adalah berkat yang Tuhan titipkan, di mana kita harus menjadi media penyalur berkat Tuhan itu agar orang lain, tetapi kita juga boleh menikmati berkat Tuhan itu. Oke, baik. Itu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sulit ya. Tidak semua bisa menjawab hal ini dan saya sangat respect kepada Anda bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, baik. Sebagai anggota dewan dan terlebih seorang wanita, menurut Anda apa yang harus disiapkan bagi anak-anak muda yang bercita-cita menjadi seperti Anda? Karena Anda ini adalah tokoh inspiratif. Puji Tuhan kalau dikatakan tokoh inspiratif, karena saya juga tetap
pada dasarnya berproses dari masa muda hingga pada saat ini kan kurang lebih hampir 20 tahun juga di Dewan, kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun di dunia politik, dan saya seperti saya saat ini juga tidak ekspres, tidak ada dalam saat apa yang saya pikirkan sekarang, apa yang saya yakini sekarang, tapi bagaimana Tuhan juga memproses. Nah, bagi anak-anak muda tentunya hal yang paling utama sebenarnya itu juga saya sempat tanyakan pada saat anak saya akan kuliah keluar. Satu hal yang saya tanyakan, apakah begitu juga ke anak muda yang lain? Pertama, kita perlu tahu dulu satu hal, boleh dikatakan dua tapi sebenarnya satu intinya. Pertama, apakah kita tahu persis kenapa Tuhan menciptakan dan menghadirkan orang ke dunia? Karena kalau orang nen tahu, kemudian orang anggap everything happen in coincidence, segala sesuatu terjadi secara kebetulan saja. Padahal everything happen for a reason. Kan segala sesuatu terjadi karena ada alasan. Tuhan menciptakan orang karena dia punya tujuan. Bagaimana kita ini ditempatkan, diciptakannya untuk tujuan Tuhan. Ya, kita tahu singkatnya adalah sebenarnya untuk kekekalan. Jadi manakala kita tahu kenapa Tuhan menciptakan, kita pasti akan menemukan tujuan hidup. Begitu juga dengan para anak muda. Kalau kalian tahu bahwa Tuhan menciptakan kalian dengan alasannya bahwa kalian itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan bukan kebetulan Anda ada misalnya di keluarga ini, Anda ditempatkan di daerah ini, Anda diberikan talenta-talenta khusus seperti apa, yang kemudian Tuhan siapkan karir dan masa depan seperti apa yang akan Anda lakoni nanti. Semua itu pada akhirnya kalau disadari bahwa itu untuk tujuan Tuhan, Anda akan menemukan tujuan hidup sebenarnya. Bahwa tujuan hidup kita bukan hanya untuk sekedar lahir, kemudian jadi besar, kemudian kerja, ada anak, bercucu, tua dan mati. Apakah hanya untuk itu orang hidup? Apakah hanya untuk itu tujuan hidup? Terlalu kecil itu bagi Tuhan. Tujuan hidup, kalau kita tahu bahwa tujuan hidup kita kekekalan, tapi Tuhan memperlengkapi dengan talenta, sehingga tujuan hidup kita adalah bagaimana kita align juga, sejalan dengan, selaras dengan misinya Tuhan di dunia ini. Kita ini ambasadornya Tuhan, ambasador kerajaan Allah. Orang akan menemukan potensi yang dahsyat sebenarnya. Karena Tuhan akan siap pakai orang dengan pakai talenta yang akan terus dioptimalkan oleh Tuhan. Sehingga memang pada akhirnya tujuan hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, harus berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oh, kalau anak-anak muda boleh lakukan ini dari masa muda, oh, kalian generasi kerajaan Allah yang dahsyat, luar biasa akan dipakai Tuhan. Amin. Amin. Oke. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang berani bermimpi besar, tapi tentunya mimpi yang rasional ya. Yes. Apa mimpi Anda untuk Sulawesi Utara? Mimpi saya bagi Sulawesi Utara tentunya, ya semua rakyat, semua masyarakat tentunya memimpikan bahwa mereka akan hidup di satu daerah dengan pemimpinnya yang akomodatif, yang mengerti akan apa yang mereka butuhkan, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi betul-betul ada ketulusan, ada keterpanggilan untuk bisa mengayomi rakyatnya, bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada rakyatnya, kemudian dengan kepercayaan mereka mengelola keuangan negara, kepercayaan mereka yang mengatur sistem dan pemerintahan yang ada di daerah ini, dan mereka sadar akan kewajiban mereka sehingga mereka boleh menjadi pemerintah yang baik. Nah, tentunya
itu juga yang menjadi mimpi saya, bahwa pada akhirnya Sulawesi Utara ini dengan semua pemimpin yang sebelumnya ini tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi saya berharap ke depan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan juga yang akan terus dipakai Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi mereka sehingga Sulawesi Utara ini dengan kondisi yang ada akan ada lonjakan yang luar biasa ke depan, sehingga who knows, bahkan tidak ada yang mustahil, orang bisa menjadi daerah misalnya nomor 1 di Indonesia. Itu mimpi saya, nomor 1 di Indonesia dalam berbagai hal, menjadi contoh, menjadi yang terdepan, dan di mana di sini juga banyak sekali anak-anak Tuhan yang boleh dipakai Tuhan. Itulah menjadi mimpi bagaimana Sulawesi Utara menjadi terdepan bukan Provinsi Sulawesi Utara, di Republik Indonesia ini, dan boleh berdampak ke seluruh Indonesia. Mungkin itu mimpi dan ya visi ke depan lah, seperti itu. Baik. Oke. Apa filosofi hidup Anda? Kalau filosofi mungkin tadi kita sempat singgung. Filosofi saya adalah saya mengerti bahwa saya ini diciptakan Tuhan dengan tujuannya, dan saya telah menemukan tujuan hidup saya berdasarkan visi yang Tuhan berikan bagi saya. Yang saya tangkap visi saya besar secara pribadi, walaupun jabatan dan harta, kekayaan, kehormatan bukan tujuan utama saya, tetapi saya percaya anak-anak Tuhan itu jadi kepala bukan ekor. Anak-anak Tuhan akan naik bukan turun. Sehingga filosofi saya di setiap level yang Tuhan percayakan, itulah saya harus secara optimal berdampak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu filosofi hidup saya. Baik, Ibu Ingrid JNN Sondag SEMM, terima kasih sudah berada di Suara Cita Edukasi. Terima Tuhan kasih, memberkati. Tuhan berkati.